Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Rizka di Banyuwangi. Mbak Rizka menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu di pertengahan tahun 90-an. Jadi saat itu Mbak Rizka sendiri masih kecil ya, dan waktu itu Mbak Rizka memang masih ikut sama orang tua, sama kakek neneknya, tapi dari pihak ibu waktu itu, dan sama bapak sama ibunya tinggalnya itu di sana. Cuman karena waktu itu bapak sama ibunya Mbak Rizka itu memutuskan untuk merantau. Akhirnya apa? Ya, Mbak Rizka mau ndak mau, dia kan sudah sekolah di kampung begitu ya. Dan waktu itu karena kakek sama nenek dari pihak bapak itu nggak ada yang nemenin, cuman mereka berdua doang. Sementara di tempat ini keluarga ibunya itu rame, lumayan cukup banyak yang tinggal di rumah tersebut, dan memang ada bentrokan waktu itu antara ibunya Mbak Rizka sama salah satu kakak beradiknya di sanalah, di rumah tersebut. Nah, karena itu akhirnya sudah orang tuanya Mbak Rizka merantau dan memutuskan Mbak Rizka itu nggak diajak ke perantauan, cuman akhirnya apa? Dititipkan ke rumah kakek neneknya itu dari pihak bapak. Mereka berangkat kedua orang tuanya. Mbak Rizka juga ya sama kakek neneknya itu deket gitu ya. Meskipun sebelumnya enggak setiap hari ketemu, enggak setiap hari ngobrol, enggak apa, cuman deket gitu kan. Dan ya sudah, disitulah Mbak Rizka mulai mengalami sesuatu yang ganjil di rumah tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin lagi-lagi mau promo bawang gorengnya biji. Terlebih dahulu bawang goreng renyah, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, ya yuk ngabisin stok gitu ya. Terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Rizka tadi. Tinggallah Mbak Rizka itu di rumah kakek neneknya. Secara detail kejadiannya narator sendiri kurang mengerti, kurang tahu ya. Tapi kurang lebih dari ceritanya Mbak Rizka, ini yang ditangkap oleh narator itu seperti ini. Mbak Rizka tinggal di sana, kedua orang tuanya itu udah merantau. Dengan ketidakbiasaan itu, ya Mbak Rizka merasa asing tentu saja di rumah tersebut. Dan dari awal tinggal di sana, soalnya apa? Sebelumnya saat main ke sana itu biasanya siang. Kalau nggak siang itu kan ya cuman ubek-ubek di ruang tengah, kalau nggak di ruang tamu terus teras begitu kan. Kalau misal malam hari. Nah ini setelah tinggal di rumah tersebut itu kan benar-benar kayak menjelajah atau berusaha mencari tahu setiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Hanya ada 2 kamar di situ. Rumahnya rumah dulu. 2 kamar, kamar berjajar, pintu itu ngadep ke depan semua. Di tengahnya itu ada lorong menuju ke ruang belakang. Ruang tengahnya luas, kanan kiri. Ruang tamunya juga luas. Nah, ini ada salah satu kamar yang entah mengapa Mbak Rizka yang seusia itu, semuda itu, dia itu tanpa melihat apapun awalnya, melihat kamar tersebut itu takut. Nah, kakek sama neneknya itu kan cuma tinggal berdua. Sebelumnya itu ada buliknya Mbak Rizka, tapi akhirnya memisahkan diri. Udah berkeluarga, bangun rumah di dekat-dekat situ, tinggallah di sana. Nah, ini di rumah tersebut ya cuma benar-benar kakek neneknya sama Mbak Rizka doang. Kakek neneknya, dibilang sayang atau enggak sayang banget gitu ya. Bahkan Mbak Rizka itu kayak dimanja di situ. Mungkin kakek neneknya berusaha ya supaya anak ini tuh betah, jadi nggak minta pergi atau apa. Mereka berdua pun jadi nggak terlalu kesepian, ada cucu di situ ya. Dan waktu itu Mbak Rizka kan usia sekitar 6 atau 7 tahun ya, baru-baru kelas 1 atau kelas 2 SD. Nah, tinggal di sana ada satu kamar yang bikin dia itu bergidik.
kalau misal lewat kamar tersebut, itu katanya nggak tahu, kamar itu lampunya itu remang-remang. Sementara kamar kakek neneknya itu listrik udah masuk ya. Ini remang-remang juga, tapi ada nafas kehidupan di kamar tersebut. Nah, sementara kamar yang satunya itu kosong. Kosong dalam artian begini. Kamar itu ada ranjangnya, ada lemarinya. Wis pokoknya standar kamar orang dulu begitulah. Bahkan rapi, bersih, spraynya juga dijaga kerapiannya, bantalnya pun ditata sedemikian rupa. Ada kelambunya yang selalu tertutup. Kelambunya itu nggak dibuka begini gitu ya, tapi siang-siang pun kondisinya itu tertutup. Nah, entah kenapa pintu itu dibuka kalau misal siang. Malam juga kalau nggak kelupaan ya dibuka seperti biasa. Nah, saat Mbak Rizka lewat ke sana itu entah kenapa dia itu bawaannya tuh takut banget. Bahkan sampai ngomong sama simbahnya, "Mbah, aku itu takut mbah kalau lewat kamar itu mbah." Katanya, takut apa gitu kan katanya. Kata simbahnya, "Nggak usah takut, nggak apa-apa. Orang kamar itu nggak ada apa-apanya kok," gitu. Kata si kakeknya, neneknya juga bilang seperti itu. Waktu pun berlalu, sekitar 1 minggu tinggal di rumah tersebut, udah mulai terbiasa. Tapi satu hal yang nggak terbiasa sampai saat itu adalah kamar tersebut. Semua ruangan udah dijelajah sama Mbak Rizka. Ke belakang sana pun kalau misal ya masih sore, nggak terlalu malam, sekitar jam 7 itu masih berani. Tapi giliran udah malam pasti minta dianterin sama kakek atau neneknya gitu ya. Semua ruangan hampir ya dianggapnya itu biasa aja. Hanya kamar itu yang saat lewat ke sana itu Mbak Rizka mau nengok begini aja itu takut gitu ya. Dan pada suatu hari, ini siang, sekitar jam 10, kakeknya Mbak Rizka itu lagi di kebun, lagi di sawah atau di mana. Neneknya itu lagi masak di dapur. Mbak Rizka pulang sekolah, tek-tek masuk ke sana, salim dulu sama neneknya. Lewat samping rumah, itu masuk ke dapur, salim sama neneknya. Terus masuk ke dalam kan, mau ganti baju. Nah, ini lagi perjalanan dari belakang menuju ke depan karena masuknya dari pintu samping lewat dapur, baru nanti masuk ke ruang tengah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini Mbak Rizka lagi masuk lewat di depan kamar tersebut. Begitu nengok ke arah dalam sana, Mbak Rizka itu berhenti. Dia melihat di balik kelambu di sana, di dalam ranjang besi itu, ada sesuatu yang lagi duduk di sana. Itu apa ya, kata Mbak Rizka. Akhirnya kan karena ketutup kelambu dan lampunya itu juga remang-remang, udah gitu jendelanya itu belum dibuka. Mbak Rizka mendekat ke situ, itu apa sih sebenarnya yang lagi duduk? Begitu pandangannya mulai jelas, mulai terlihat, Mbak Rizka langsung lari waktu itu. Karena apa yang dilihat dia itu adalah sosok pocong. Jadi ada sosok pocong itu lagi duduk, nyender begini, kakinya itu lurus ke sana. Langsung lari ke belakang, "Mbah," gitu kan. Kenapa? Kenapa, ada apa?" Kata si mbahnya. "Bah, ada pocong, Mbah, ada pocong." Itu langsung sama neneknya tuh dipeluk. Sudah enggak apa-apa, sini dulu. Bentar ya, nanti tak temenin si Mbah, sebentar, kata si Mbahnya. Jadi neneknya tuh enggak bilang, enggak ada apa-apa jam segini, enggak pakai itu. Itu langsung kayak ditenangin, disuruh duduk di samping si Mbahnya di dekat kompor di sana, si Mbahnya pun melanjutkan masak. Sampai mungkin sekitar 5 menit ya, mungkin tadi nanggung, begitu udah mateng, kompor pun kilep gitu ya, kompornya masih kompor minyak waktu itu, serep dimatikan. Yuk sama si Mbah tak anterin. Masuklah mereka berdua ke sana. Mbak Rizka tuh pegangan terus sama si neneknya. Sudah tenang, cuman bilang begitu doang. Dan akhirnya apa? Mbak Rizka tiba di depan kamar yang tadi ditakuti itu. Dia sempat, karena ada neneknya ya, memberanikan diri buat ngelirik ke dalam sana. Pemandangan yang sama, langsung diumpetin lagi mukanya begini. Sudah yuk ke situ. Dibawa ke kamar neneknya, ganti baju, ditungguin selesai, terus udah langsung keluar lagi. "Mbah, masih ada Mbah." Apanya yang masih ada?
Pocongnya Mbah masih ada duduk di kasur Mbah. Sudah sana main dulu katanya begitu. Kamu mau main atau mau apa? Ya Mbah aku mau main aja kata Siti. Akhirnya main-mainlah ke sana. Nah pulanglah lagi. Udah agak lumayan cukup siang waktu itu setengah 12 ya. Pulanglah Mbak Rizka dan masuk ke dalam rumah itu lagi. Ya sebelumnya itu takut ke kamar itu. Kali ini lebih makin takut, bener-bener saat lewat ke sana dia itu udah aku ndak mau lihat ke arah kamar itulah intinya seperti. Dan begitu Mbak Rizka pulang siang itu kondisi kamar itu posisinya udah nutup. Kakek pun pulang makan siang dan sebagainya. Mbak Rizka cerita, Mbak tadi aku ngeliat pocong Mbak duduk di situ Mbak di kamar katanya gitu kan. Kakek pun tampak kayak cuek, dia nggak cuman ngelanjutin makannya waktu itu ya, kayak dicuekin si Mbak Rizka. Tapi ya wes, anak kecil nggak terlalu mikir yang gimana-gimana gitu ya. Mbak Rizka pun makan dan sebagainya, dan siang itu Mbak Rizka tertidur. Tidurnya itu di ruang tamu di sana. Simbahnya itu di depan lagi ngejemurin nasi atau apa. Pokoknya aktivitas kali ini pindah ke depan. Mbak Rizka tidur di ruang tamu. Aman-aman aja, nggak ada yang terjadi, biasa aja. Sampai mungkin sekitar 1 jam lebih tidur. Sekitar jam 3, setengah 4 Mbak Rizka pun terbangun. Ya ada neneknya di situ ya Mbah. Ada neneknya di ruang tengah lagi dengerin radio. Ya sudah deket ke situ kan, sore mandi, udah biasa, pintu kamar juga udah ditutup. Mbak Rizka jadi nggak perlu melihat ke dalamnya seperti apa. Semuanya ya dianggapnya itu baik-baik aja lah. Sampai akhirnya menjelang maghrib. Jadi hari waktu itu tuh udah sore. Mbak Rizka sendiri ke kamar mandi, ke sana, mau ke toilet. Ya sudah selesai kan. Nah begitu balik, kakek sama nenek itu ada di ruang tengah di situ. Mbak Rizka jalan dari arah belakang. Ya ada lampunya, ada penerangan gitu ya. Lewat di situ. Nah ngelewatin sih kamar tersebut. Jadi mohon maaf ya, tak ralat. Tadi nyebutin pintu itu ngadep ke depan semua. Enggak. Yang ngadep ke depan itu pintu yang di tempatnya kakek neneknya. Sementara kamar tadi pintunya tuh ngadepnya ke arah koridor, ke situ. Nah Mbak Rizka lewat ke sana, pintu itu nutup, tapi giliran 1, 2, 3 langkah menjelang lurus dengan pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar itu kebuka, kret gitu. Kan Mbak Rizka jadi nengok ke dalam, kayak refleks gitu. Nengok ke situ, set. Begitu nengok, di dalam itu bukan lagi duduk, melainkan lagi tidur di sana. Sosok pocong yang dilihat Mbak Rizka siang tadi lagi tertidur di balik kelambu di situ, di atas kasur. Langsung lari kan ke sana, nangis ngejerit. Wah, kali ini neneknya sama kakeknya itu bener-bener kayak ya dipeluk si Mbak Rizkanya, ditenangin. Udah tenang, maghrib begini ndak boleh teriak-teriak begitu. Udah tenang. Ini ada Simbah. Dan setelah itu Mbak Rizka jatuh sakit malam harinya. Mungkin karena saking takutnya atau gimana gitu ya, dia tuh tiba-tiba meriang malam itu tuh bener-bener badan itu anget, badan itu sakit semua, ndak nyaman banget lah. Tapi untungnya nenek itu selalu ngedampingin di sampingnya. Kakeknya sibuk dengan urusannya begitu ya, neneknya itu terus di sampingnya kayak gitu, ngompresin Mbak Rizka, kakeknya beliin obat penurun panas diminum dan sebagainya. Mbak Rizka tidur, di tengah tidurnya pun kebangun, neneknya masih di samping seperti itu terus sampai pagi harinya. Pagi hari itu udah mulai mendingan waktu itu, dan pagi harinya akhirnya apa? Gak berangkat sekolah. Mbak Rizka sendiri seneng, dia pagi harinya enak, bebas gitu ya, aku gak berangkat sekolah. Tapi ternyata senengnya tuh cuman sebentar. Karena apa? Badan Mbak Rizka itu kan masih lemes, dia tuh belum bisa beraktivitas kayak kemarin, kayak sebelumnya, masih lincah gitu ya. Neneknya kan sibuk di belakang, Mbak Rizka kan ditinggalin di ruang tengah di situ ya. Dan kakeknya itu nggak ada, kakeknya itu beraktivitas di luaran sana, mungkin di kebun atau apa. Ini dia lagi
dengerin radio neneknya itu di ruang tengah. Radionya itu radio jadul. Nah, lagi ngedengerin, lagi duduk gitu kan, sambil pegang buku sekolah gitu. Tiba-tiba pintu kamar yang itu, yang tertutup, ini kebuka, kreket, ada bunyinya. Kreket, terus apa? Brek, nutup itu kenceng banget. Yang Bariskanya tuh langsung nengok ke sana, langsung ketakutan waktu itu, dan dia itu diem aja di situ di kursi. Aku mau ke sana, mau ke nenek yang ada di belakang, itu aku harus ngelewatin kamar tersebut, dan dia tidak terlalu berani untuk melakukan hal tersebut. Mau keluar ke depan sana juga pintunya kayaknya dikunci. Aku tidak tahu cara bukanya gimana, kata dia. Dia pun memilih duduk di situ, terus pintu itu buka lagi, kreket, brek, nutup lagi, nutupnya tuh kenceng. Makin ketakutan, dan begitu Mbak Rizka nengok ke sana, ke arah pintu tersebut, ada sosok pocong. Ini yang kemarin duduk, yang kemarin tiduran di atas kasur, kali ini tuh dia berdiri di situ. Di pintu, pocong itu tuh tinggi, nyampe mentok di pintu, cuman badannya tuh agak bungkuk, kata si Mbak Rizka. Melihat itu, Mbak Rizka itu bener-bener waktu itu ya, dia itu kayak seolah-olah gak inget apapun. Dia mikir, mungkin waktu itu aku pingsan atau gimana, tapi ternyata enggak. Aku itu lari ke arah belakang, bener-bener teriak-teriak. Ini sampai nenek itu lagi masak ya. Kain jaritnya itu ditarik-tarik sama Mbak Rizka. Dia itu udah bener-bener gak ingat apapun. Mbak Rizka sendiri gak mengingat kejadian tersebut. Sampai akhirnya, ya ada satu kejadian, neneknya itu lagi ngegoreng. Gara-gara ditarik-tarik bajunya, intinya bikin penggorengannya itu tumpah miring, dan akhirnya apa? Ngenain tangan neneknya tersebut. Ya neneknya kepanasan begitu. Dan akhirnya ngurusin si Mbak Rizka ini, kamu kenapa? Nah, tetangga itu kan ada yang denger, kenapa itu? Cucumu kenapa? Gitu kan, ditanya, ini ndak tahu kok tiba-tiba beker-beker begini, ndak tahu kenapa gitu kan. Nah, akhirnya ditenangin sama si tetangganya tersebut. Ini si neneknya yang ngurusin, ini ya kena minyak panas, tangannya itu melepuh dan sebagainya. Kakeknya pun akhirnya dari ladang itu dipanggil, dan ya nenangin Mbak Rizka, sampai dia itu tiba-tiba kayak inget lagi, dia itu nyadar lagi. Begitu ngeliat tangan, Mbah, tangannya kenapa Mbah? Si mbahnya, wow, ini kamu, gara-gara kamu, kata si neneknya. Hah, gara-gara aku Mbah? Iya, ini gara-gara kamu, tadi ditarik-tarik, kamunya ketakutan, tapi sudah ndak apa-apa, kata si neneknya. Nanti besok juga sembuh, kata si nenek itu begitu. Mbak Rizka tentu saja merasa bersalah, ya gara-gara aku ya, tapi kok aku ndak ingat apa-apa ya Mbah ya, gitu. Ya sudah, ndak apa-apa, nggak usah inilah, gitu katanya. Gimana? Kenapa? Kamu kok seperti itu? Ditanya sama nenek. Mbah, aku ngeliat lagi Mbak itunya Mbak, lihat begini Mbak, oh digambarin itu yang ngebungkuk itu ya. Dan akhirnya si kakek, gimana ya ini ya, ya sudah gini aja, nanti kamu tidurnya di rumah si Mbah itu aja ya, dari pihak ibunya. Mbak Rizka, lu kenapa Mbak? Ya ndak apa-apa, daripada kamu di sini ketakutan, katanya begitu kan. Ya kamu kan sering melihat yang ada di kamar itu, katanya. Mbah, itu ada ya Mbah ya. Si kakeknya ndak pernah jawab ya. Dan akhirnya sudah, malam itu benar-benar Mbak Rizka itu ditenangin ya. Sore harinya itu ditenangin, dan akhirnya mungkin sekitar jam 5 sore, hari itu udah adem. Mbak Rizka itu diantar ke rumah kakek nenek yang satunya. Ya cerita, si neneknya ini, Rizka, kalau di sana itu suka teriak-teriak ketakutan gitu kan. Katanya dia itu melihat, guys, ada pocong di salah satu kamar, kata si kakeknya. Dan
dari pihak kakek neneknya Mbak Rizka yang satunya itu pun nerima dengan baik ya waktu itu, meskipun orang tuanya Mbak Rizka lagi ada selek sama buliknya atau apa waktu itu, cuman ya mungkin buliknya ngelihat ini anak kecil kasihan. Ya buliknya pun akhirnya ya sudah Rizka di sini aja enggak apa-apa. Dan akhirnya mulai hari itu Mbak Rizka tinggal sama kakek nenek yang itu dari pihak ibunya, dan baik buliknya atau siapapun yang ada di situ semuanya baik ke Mbak Rizka, seolah-olah itu tidak ada masalah. Dan orang tuanya Mbak Rizka kan akhirnya pulang. Begitu pulang yo kaget nyamperin ke rumah kakek nenek yang itu. Duh, Rizkanya mana? Diceritakan semuanya. Rizka itu begini. Dan akhirnya sudah orang tuanya menuju ke rumah kakek nenek yang satunya di sana. Dan dari situ yang sebelumnya selek ya, sebelumnya ribut antara ibu sama bibinya mungkin, ini mereka tuh jadi ngobrol lagi. Ya yang dibahas itu Rizka. Iya Mbak, Rizka itu kasihan, udahlah mending di sini aja, kata si buliknya tuh begitu. Dan ya mungkin ibunya Mbak Rizka melihat, oh ini adiknya udah ngajak ngobrol dan sebagainya. Akhirnya sudah ibunya Mbak Rizka pun boleh dibilang ya baikan lagi dengan buliknya. Akhirnya apa? Karena pertimbangan itu, Mbak Rizka daripada di sana ketakutan terus, itu nanti ndak baik, mending di sini aja lah. Nah, pihak keluarganya itu kan nanyain sama bapaknya Mbak Rizka, Mas, sebenarnya kenapa sih? Ada apa katanya? Wah, aku juga ndak tahu katanya begitu kan. Itu memang kamar dari dulu, memang nggak pernah ditempatin kata si itu ya. Dulu aku mau nempatin di situ juga nggak boleh sama bapak. Udahlah biarin aja kayak gitu. Jangan ditempatin kamar itu bukan punya kita, bilangnya seperti itu kata si bapak. Ini yang ngomong dulu kakeknya Mbak Rizka. Itu bukan kamar kita. Ya sudah, akhirnya ya udah aku pun nggak pernah nempatin di situ. Cuman ya memang aku nggak pernah ngelihat ada pocong, ada apa itu nggak pernah ngelihat. Ya baru kaget juga pas Rizka kok ngomong seperti itu, katanya dia itu melihat sosok pocong di dalam sana. Ya akhirnya Mbak Rizka pun tinggal balik lagi ke rumah situ, ke rumah kakek nenek dari pihak ibunya dengan kondisi yang lebih baik ya. Sesekali memang main ke rumah kakek sana, itu pun tidak berani masuk-masuk ke dalam, menghindari banget yang namanya kamar tersebut karena trauma. Itu aja satu cerita dari Mbak Rizka, mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak Mbak Rizka di Banyuwangi sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Jam 1 pagi gitu ya, udah lumayan cukup ngantuk gitu ya, sebentar lagi sahur. Sampai jumpa lagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, bagi kawan-kawan yang tidak menjalankan juga ya, selamat menikmati momen-momen yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.